Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali lagi dalam renungan di pagi hari ini. Dan memulai renungan kita di pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu ya Allah. Kami bersyukur, berterima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kau boleh bangunkan setiap kami dari tidur kami masing-masing untuk kembali mengawali hari ini. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan masih Tuhan percayakan. Dan pada saat ini, di tengah syukur kami atas kesempatan kehidupan yang Kau berikan, kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan setiap kami, agar kami dapat mengerti, memahami, dan kemudian melakukan firman-Mu dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah Tuhan kepada setiap kami, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus, Tuhan yang adalah Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-10 yang menyatakan, "Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, 'Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?' Jawab Yesus, 'Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, 'Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka.'" Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara seiman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, proses beriman hampir sama dengan proses pembelajaran. Proses pembelajaran di sekolah, kita belajar banyak hal yang belum kita pahami. Saat duduk di bangku SD, sekolah dasar begitu, kita belum bisa membaca, belum bisa menulis, belum bisa berhitung, belum bisa melakukan atau mengerti banyak hal. Tapi kita berproses dalam pendidikan yang kita jalani untuk mengerti banyak hal, untuk dapat melakukan banyak hal. Ketika kita tidak mengerti, maka kita akan bertanya pada guru kita. Inilah proses yang kita jalani. Jadi orang tumbuh dalam pengertian adalah ketika dia memelihara dan haus untuk senantiasa mau belajar dan berani dalam bertanya. Jika kita hanya diam ketika kita tidak mengerti, maka tidak ada proses di dalamnya. Ketika kita tidak memahami sesuatu, lalu kita hanya diam saja, tidak ada proses yang kita jalani. Tidak akan ada kita yang jauh lebih baik ke depan jika kita tidak mau diproses. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, para murid di ayat yang ke-10 tidak mengerti mengapa Yesus mengajar dengan perumpamaan. Kita bisa lihat di ayat yang ke-10, "Datanglah murid-muridnya dan bertanya, 'Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?' Dan Yesus menjawab." Yesus memakai perumpamaan untuk beberapa fungsi. Yang pertama, untuk menegaskan sifat rahasia kerajaan surga. Bahwa untuk masuk dalam kerajaan surga perlu pembukaan yang datang dari pihak Allah yang harus ditanggapi oleh iman.
Ini kita lihat di ayat yang ke-11. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Jadi karena kita sudah diberikan keselamatan dari Allah, kita sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi warga kerajaan sorga, kita diberitahu apa yang menjadi kehendak Allah untuk kita lakukan. Kita telah dipilih olehnya, dan inilah yang perlu kita responi dengan iman untuk senantiasa menanggapi inisiatif dari Tuhan. Tuhan yang terlebih dahulu mau menyatakan dirinya bagi setiap kita. Kalau kita mau memahami konsep Allah dalam kekristenan, Allah Tritunggal, kita mau mengerti sosok Allah yang menghampiri umatnya. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan ketika manusia jatuh di dalam dosa, dia tidak kemudian berdiam diri. Tapi dia mau menyatakan dirinya lewat kehadirannya sebagai manusia, lewat rupa Yesus Kristus. Dan tidak sampai di situ, tapi dia juga mau menyatakan dirinya ketika dia meninggalkan dunia ini. Ketika wujudnya sebagai manusia meninggalkan, maka dia mengutus rohnya yang kudus untuk memelihara, menjaga, melindungi kehidupan umatnya. Jadi inilah yang mau kita pelajari bersama, bahwa kita dibimbing untuk memproses, untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Sama seperti para murid dan orang-orang pada masa Yesus saat itu. Mereka diberikan perumpamaan bahwa inilah hal kerajaan sorga ketika kamu melakukan apa yang aku kehendaki, apa yang Bapa aku kehendaki. Hidup dalam kasih, hidup dalam saling memberi, hidup dalam kebaikan, hidup menjadi teladan yang baik. Tidak ada ajaran yang menganjurkan kita untuk membunuh sesama kita. Tidak ada ajaran untuk kita membenci saudara kita. Bahkan tidak ada anjuran bagi setiap kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi Ibu Bapak Saudara sekalian, mengapa Yesus memberikan perumpamaan ini? Adalah untuk menyatakan bahwa kita mau siap diproses oleh Tuhan. Dan ketika yang kedua, perumpamaan ini bersifat responsif. Jadi ketika Tuhan berinisiatif, maka kita juga diminta untuk menjawab apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan maksudkan. Mencari tuntunan, mencari tahu bagaimana saya dapat bertumbuh secara iman dan tidak hidup dalam kebebalan. Seperti tema kita di pagi hari ini adalah menjadi pendengar yang benar. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita mau diproses oleh kebenaran firman Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bukan hanya mendengar saja, lalu kita tidak kemudian benar-benar mengerti. Tapi ketika kita mendengar, kita melihat, kita tahu apa yang Tuhan kehendaki, mari bersama lakukan. Lakukan yang Tuhan kehendaki. Mari bersama lanjutkan apa yang Tuhan inginkan terjadi di dunia ini. Para murid yang tidak mengerti apa maksud Yesus, kemudian diajarkan untuk mengerti. Mereka berani bertanya. Dan ketika kita juga dalam kehidupan ini kita merasa kita tidak mengerti apa maksud Tuhan, mari kita berproses, dalami firman Tuhan, renungkan kembali. Setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita bukan tanpa alasan, bukan serta-merta terjadi. Kita kehilangan, kita kecewa, kita diacuhkan, bukan tanpa alasan. Itu semua terjadi karena Tuhan mau memproses kita.
Apakah kita benar-benar mau dituntun dan disertai oleh kuasa Tuhan? Ataukah kita menyerah akan keadaan, berhenti, dan merasa kita menjadi orang-orang yang ya begini-begini saja? Berbagai masalah terjadi dalam kehidupan kita adalah wujud Tuhan memberkati kehidupan kita. Dia mau kita terus belajar, kita terus berproses bersama dengan Tuhan. Karena disitulah iman kita bertumbuh untuk tetap percaya kepada Tuhan dan mengimani Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat berproses, selamat menjadi pendengar yang benar. Selamat menjadi orang-orang yang bertumbuh dalam iman dan senantiasa menghargai setiap proses kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih atas segala kebaikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami hendak mengawali hari kami, dan kami telah membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja. Kami benar-benar mau menjadi pendengar yang baik, pendengar yang benar, pendengar yang benar-benar mau berproses dan bertumbuh dalam iman. Hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ajar bantu setiap kami untuk benar-benar melakukan kehendak Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan kami ke depan, dan tuntun sertai kami di sepanjang hari ini. Ini doa, ini syukur kami. Di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.